Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tulisan saya yang berjudul mengenai dangdut, itu akan saya bahas selanjutnya bersama Fani Farhatul Aini. Manusia dalam perkembangannya itu pasti memiliki rasa sifat sosial, di mana pasti terjalin semua komunikasi antara satu perorangan dengan perorangan lainnya, di mana mereka terkadang membahas soal musik, makanan, dan lain-lain. Yang saya ambil salah satunya ialah contoh musik. Musik bagi sebagian orang itu untuk sebagai tujuan menghibur diri atau merelaksasikan pikiran, di mana musik sendiri bisa menjadi sumber kekuatan atau sumber penyemangat dalam hidup mereka. Dan salah satunya itu musik dangdut. Ya, musik dangdut sendiri itu terkenal pada tahun 1970-an yang merebak di Indonesia. Beberapa musik yang saya tulis dalam tulisan saya yaitu Hidup di Bui dari band Lloyd, Kunang-Kunang dari Ida Laila, dan Rhoma Irama. Salah satunya juga ada penggemar Rhoma Irama yang Pangeran Dangdut. Nah, musik Hidup di Bui sendiri pun di dalam liriknya mengandung makna yang menurut saya itu penggambaran pada masa itu, di mana rata-rata orang masuk UI itu pas masuk ke penjaranya itu sehat, bugar, gemuk, tapi pas keluar jadi cungkring gitu. Itu menandakan di zaman itu tuh di Bui gak terkontrol makannya. Dan juga lagu Kunang-Kunang dari karya Ida Laila sendiri yang pernah saya dengar, itu salah satu lirik yang membuat saya berpikir bahwa zaman dahulu sekitar tahun 70-80-an itu ada kepercayaan mitos tentang kunang-kunang itu dari kukunya orang mati. Nah, di liriknya itu juga ada salah satunya itu lagu di bagian benarkah hai sang kunang menurut kata orang engkau terjemah dari kukunya orang mati. Itu mungkin bagi saya yang hidup di saat ini dan jarang bertemu kunang-kunang itu merupakan hal yang wah, kok ada hal semacam ini, dan itu tidak menutup kemungkinan ada mitos-mitos lain yang beredar dan katanya kunang-kunang itu ada di kuburan gitu. Dan tentang karya Haji Roma, di mana pas yang pernah saya dengar sendiri juga itu ada lagu Ani yang backgroundnya itu ada di puncak, di mana Roma dan Ani sendiri lagi naik mobil. Di situ memang tentang cinta-cintaan dan musiknya itu sedikit rada jadul dan mungkin menenangkan daripada dangdut yang mulai tahun 80 akhir 90 awalan. Itu mulai ngerok, terpengaruh juga, dan saat karya ibu yang katanya kalau misalnya raja, kalau misalnya kamu berbakti kepada raja, maka berbaktilah kepada ibumu, itu yang sesuai ibu jelasin pas lagi pertemuan kelas. Dan memang saya kebetulan mengenalnya yang cinta-cintaan Roma. Setelah saya browsing lebih lanjut, ternyata memang ada perubahan lagu Rhoma Irama sebelum dari haji dan setelah sesudahnya naik haji. Itu memang gender lagu dangdutnya itu yang awalnya tadinya cinta-cintaan jadi lebih ke dakwah gitu. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa lagu-lagu dangdut yang ada pada saat ini itu terpengaruh juga dari kehidupan di zaman itu, seperti lagu Gen Z yang sekarang juga ada kan, yang aku tak lupa tak ingat lagi, yang lagu kayak gitu. Itu juga
terpengaruh dari zaman yang menaungi mereka. Sekian, terima kasih.